Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih sempat diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan presentasi kelompok ini secara daring. Perkenalkan, saya Syamputra Nur, selaku moderator dari kelompok 10 dan bersama rekan saya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Darmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul abstrak. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini meliputi pengertian abstrak, tujuan abstrak, cara membuat abstrak, contoh abstrak, dan kesimpulan di akhir. Baik, untuk memulai sesi presentasi ini, langsung saja kita simak pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Darmawati. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian pertama itu adalah pengertian. Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 hingga 400 kata. Abstrak disusun secara padat, jelas dan menyeluruh sehingga pembaca dapat memahami garis besar isi karya tanpa harus membaca keseluruhan tulisan. Selanjutnya adalah tujuan abstrak. Tujuan abstrak di sini ada 4. Yang pertama, memberikan gambaran singkat mengenai isi karya tulis atau penelitian secara jelas dan ringkas. Yang kedua, menjadi sarana untuk menilai relevansi suatu peneliti atau tulisan dengan kebutuhan pembaca. Yang ketiga, memudahkan pembaca dalam mengetahui inti dari sebuah karya sebelum membaca secara keseluruhan. Yang keempat, mempermudah proses penyebaran informasi ilmiah karena disajikan secara singkat namun tetap informatif. Selanjutnya adalah cara membuat abstrak. Yang pertama, tuliskan latar belakang penelitian. Menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan, topik atau masalah yang diangkat, serta keunikan yang membuat penelitian layak diteliti. Bagian ini memberi gambaran awal agar pembaca memahami urgensi dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah menjelaskan metode penelitian yang dipakai. Menguraikan pendekatan, teknik, atau cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Adanya metode membuat penelitian lebih sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, berikan penjelasan terkait hasil penelitian. Disajikan dalam bentuk ringkas untuk menunjukkan temuan utama dari penelitian. Bagian ini membantu pembaca mengetahui kontribusi atau inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan karya. Yang keempat, berikan kesimpulan. Berisi tentang rangkuman interpretasi penulis terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulan ditulis singkat, padat, dan menunjukkan makna keseluruhan penelitian. Yang kelima, masukkan kata kunci. Dicantumkan di akhir abstrak dan diambil dari poin penting judul atau isi penelitian. Kata kunci berfungsi memudahkan pembaca menemukan penelitian melalui pencarian, terutama di basis data online. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh abstrak. Setelah kita mendengarkan materi yang telah dipaparkan tentang cara membuat abstrak, kita dapat mengetahui bahwa abstrak itu terdiri dari 5 struktur. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, contoh abstrak yang akan saya presentasikan ini mengenai masalah gizi pada remaja. Latar belakangnya, masalah gizi pada remaja merupakan isu penting karena dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan prestasi belajar. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya asupan zat besi yang berhubungan dengan kejadian anemia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi dengan status anemia pada remaja putri. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode cross-sectional dengan sampel 120 siswi SMA yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui kuesioner frekuensi makanan, pengukuran hemoglobin dengan metode
sianmethemoglobin, serta wawancara gizi. Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-square untuk melihat hubungan pola konsumsi dengan status anemia. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa 35% responden mengalami anemia. Terdapat hubungan signifikan antara rendahnya konsumsi makanan sumber zat besi dan vitamin C dengan kejadian anemia dengan P lebih kurang dari 0,05. Faktor lain seperti kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan juga berpengaruh terhadap penyerapan zat besi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola konsumsi yang buruk, terutama rendahnya asupan zat besi dan vitamin C, berhubungan erat dengan kejadian anemia pada remaja putri. Diperlukan upaya edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pola makan seimbang. Lalu yang terakhir, yaitu kata kunci. Kata kuncinya adalah gizi, remaja, anemia, dan pola konsumsi zat besi. Baik, setelah membahas setelah pemaparan materi tentang abstrak, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, abstrak adalah ringkasan singkat dari sebuah karya tulis ilmiah yang berisi inti penelitian dan ditulis secara padat, jelas, serta mudah dipahami. Yang kedua, abstrak bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai isi penelitian secara cepat tanpa harus membaca keseluruhan karya. Dan yang terakhir, abstrak disusun dengan mencantumkan latar belakang, metode penelitian, hasil, kesimpulan, serta kata kunci yang relevan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai abstrak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta seluruh teman-teman yang telah menonton presentasi kami hingga akhir. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 10 mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.